Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Pramesti Stianingrum. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Penissewu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kalimat efektif dan apa itu kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah yang berlaku. Kalimat ini singkat, padat, jelas, dan lengkap sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Sedangkan kalimat yang tidak efektif adalah kalimat yang disusun tidak sesuai kaidah yang berlaku sehingga kalimat ini sulit untuk dimengerti oleh orang lain. Contoh dari kalimat efektif adalah saya sangat sayang padamu. Kalimat efektif. Sedangkan kalimat yang tidak efektif adalah saya sangat sayang sekali padamu. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena kata sangat itu sudah mewakili teramat, sehingga kata sekali setelah kata sayang itu tidak diperlukan lagi. Halo guys, perkenalkan dulu ya, nama saya Sastri Ayu Lestari dari Prodi S1 Akuntansi akan menjelaskan beberapa kalimat efektif. Jadi yang pertama itu ada fungsi unsur subjek dan predikat kalimat jelas. Jadi di setiap kalimat efektif itu minimal harus ada subjek dan predikat dan itu harus jelas. Kita kasih sampel ya. Bagi semua mahasiswa UAP harus membayar uang kuliah. Jadi di situ kata depannya itu ada bagi dan itu tidak efektif. Maka kita akan mengubah menjadi kalimat yang lebih efektif ya. Jadi baginya itu tidak ada, dihilangin dan menjadi semua mahasiswa UAP harus membayar uang kuliah. Seperti itu. Lalu ada syarat yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Kita langsung ke contoh aja ya. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Jadi di situ ada subjek ganda ya, di penyusunan dan saya, maka akan diubah menjadi kalimat yang lebih efektif, yaitu dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Seperti itu yang lebih efektif. Lalu yang ketiga ada kata penghubung digunakan secara tepat. Jadi kan banyak ya teman-teman, kata penghubung itu sangat banyak dan itu harus selaras dengan kalimatnya dan harus sesuai, tidak asal kita menggunakan atau memilih yang mana. Kita kasih example ya. Kami datang terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti perkuliahan. Di situ ada kata hubung sehingga, tetapi itu tidak sesuai dengan kalimatnya, maka kita akan ganti, yaitu kami datang terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti perkuliahan. Jadi yang sesuai itu adalah oleh karena itu. Berikutnya ada menggunakan diksi dengan tepat. Jadi dalam efektif juga harus menggunakan diksi atau pilihan kata dengan tepat ya. Lalu ada berikutnya, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Jadi harus sesuai dengan PUBI atau dengan EYD yang di EYD bahasa Indonesia ya. Kalimat efektif itu harus sesuai dengan EYD. Selain itu ada beberapa ciri-cirinya lagi. Hayo tebak apa teman-teman? Yaitu ada ketegasan. Ketegasan itu adalah penekanan atau pengutamaan bagian kalimat yang dianggap penting. Jadi biasanya dia ditaruh depan. Berikutnya ada kelogisan. Kelogisan itu ialah terdapat arti kalimat yang logis atau masuk akal. Berikutnya lagi ada kehematan. Kehematan itu menghindari pemakaian kata yang tidak perlu di dalam suatu kalimat. Kita akan menjelaskan penggunaan kalimat efektif itu dalam apa aja sih. Nah, kita akan belajar tentang penggunaan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Dan kalimat efektif itu tidak digunakan dalam kalimat yang dipakai oleh para sastrawan dan wartawan. Karena apa? Karena sastrawan dan wartawan itu lebih mengutamakan keindahan bahasanya dibanding dengan keefektifannya. Maka dari itu, bahasa sastrawan wartawan itu tidak menggunakan kalimat efektif. Dia lebih ke keindahannya. Nuria Arianti ingin melanjutkan presentasi dari Sastri Ayu Lestari, yaitu mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Contohnya, ini gegara risiko. Selama ini saya menulisnya dengan resiko.
itu tidak baku, seharusnya menggunakan risiko. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Kalimat sistematis adalah kalimat yang berpola subjek, predikat, objek. Contohnya, Bapak mencuci mobil. Bapak sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, dan mobil sebagai objeknya. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata yang berkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas, agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Misalnya, taman itu adalah merupakan tempat kesukaannya. Itu adalah salah satu kalimat yang menghambur-hamburkan atau bertele-tele. Kalimat yang benar yaitu taman itu adalah tempat kesukaannya. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigunya. Contohnya, teman Aminah yang cantik sedang sakit. Makna dari cantik itu bisa Aminahnya atau temannya. Nah, jadi gitu guys pengertian kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif. Tadi di situ ada cirinya, ada syaratnya, ada contoh-contohnya. Jadi semoga kalian bisa kebantu buat belajar di rumah. Dan kalian jangan lupa komen di bawah ya, apa yang kurang atau kritik dan saran. Jadi sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.